Hai semuanya, kami dari kelompok 1 pembelajaran tematik terpadu beranggotakan Aulia Khairatun-Nisa, Gasani Arifah, Nabila Putri Rahmatillah, dan Wahyuni Akmianti akan menampilkan video pembelajaran tematik terpadu. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak ibu semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu mau nanya, apakah anak-anak ibu sudah sarapan pagi hari ini? Sudah sarapan semua ya? Jadi bisa kita belajar dengan semangat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, ibu akan ngecek kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah anak-anak ibu, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Ibu mau nunjuk siapa yang datang paling awal ke sekolah. Ayo, siapa? Ayo. Ketua, baiklah. Ketua yang memimpin doa ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah selesai berdoa. Sebelum kita belajar, ibu mau nanya, siapa yang datang terlambat hari ini? Alhamdulillah tidak ada yang terlambat ya. Jadi semua anak-anak ibu datangnya tepat waktu. Jadi anak-anak ibu harus disiplin ya. Jangan sampai anak-anak ibu tidak disiplin. Karena disiplin itu sangat penting. Mengerti anak-anak ibu? Alhamdulillah. Sekarang anak-anak ibu berdiri semua ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo berdiri semuanya dan bernyanyi ya. Ibu akan memimpinnya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar kerajaan Nusantara, pelindung bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Semuanya sudah hafal ya? Sekarang anak-anak ibu duduk kembali ya. Baiklah anak-anak ibu, ibu akan menceritakan suatu kisah tentang masa kecil seseorang penemu Yakult. Minoru Shirota lahir di Lidasi, Nagano Ken pada bulan April 1899. Sejak kecil, ia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Suatu hari nanti, aku akan menjadi seorang dokter, ujar Shirota. Cita-citanya untuk menjadi dokter tidak pernah surut. Ia melanjutkan sekolahnya ke perkuliahan Fakultas Kedokteran. Pada tahun 1930, Shirota mengambil program dokter di Fakultas Kedokteran dan menjadi dosen. Shirota berteriak, "Ya, berhasil Profesor Kiono. Aku baru saja berhasil mengembangbiakkan Lex Stabilisius." Profesor Kiono membalas, "Benarkah? Oh, inikah Lex Stabilisius hasil biakanmu? Kamu menjadi orang pertama di dunia yang berhasil membiarkan Lex Stabilisius. Bagaimana kalau kita namai namamu yaitu Shirota Strain?" Baiklah anak-anak, ibu akan melanjutkan cerita dari ibu Nabila tadi. Bakteri Shirota Strain inilah yang menjadi awal terciptanya Yakult. Minoru Shirota adalah orang pertama di dunia yang berhasil mengembangkan bakteri Lactobacillus atau Shirota Strain. Bakteri tersebut akhirnya berhasil dikembangkan menjadi minuman yang bernama Yakult. Enak sekali. Ayo silahkan dicoba, rasanya yang nikmat, pasti disuka siapa saja. Betul-betul enak minuman apa ini? Shirota berujar dengan semangat, ini minuman kesehatan Yakult, yang dalam bahasa Esperanto yakni yogurt. Nah, kegiatan ini disebut dengan literasi. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu literasi? Nah, literasi itu adalah suatu kegiatan yang mana ini bertujuan untuk membudidayakan kegiatan membaca dan juga menulis, dan juga kita dapat dengan mudah menyerap informasi. Sebelum kita lanjut, ibu ingin mengajak kalian untuk melihat buku pelajaran kita.
Nah, mana nih buku pelajaran kalian? Kalian lihat pada sampul buku. Nah, pada sampul buku apa nih gambar yang kalian lihat pada sampul buku ini? Nah, benar. Kalian dapat melihat berbagai kegiatan seperti melukis, menari, mewarnai, dan banyak lagi. Nah, pada buku tersebut, apa sih judul buku tersebut? Benar, yakni tentang kegemaran. Kalian tahu nggak, kira-kira buku ini menceritakan tentang apa? Nah, buku ini menceritakan berbagai kegemaran-kegemaran yang bisa kita latih dan bisa kita kembangkan. Pernah nggak kalian baca judul buku seperti ini? Ada nih beberapa dari anak ibu yang nggak baca. Berarti kalian harus meningkatkan literasi kalian ya. Jangan malas-malas membaca buku karena nanti kalian dapat ketinggalan informasi-informasi. Baiklah, kita lanjut ya. Anak-anak ibu harus menyimak teks bacaan yang akan ibu bacakan. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat, Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain-main. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, dari cerita tersebut kita lanjut mengamati beberapa gambar. Kita amati gambar berikut bersama-sama. Ini merupakan beberapa jenis permainan dan juga olahraga. Yuk kita lihat pada gambar pertama itu kita dapat melihat itu orang sedang berjalan kaki. Pada gambar kedua itu lompat tali. Pada gambar ketiga main ular naga. Pada gambar keempat main tapak gunung. Pada gambar kelima balap karung. Dan pada gambar terakhir itu lomba lari. Nah, anak-anak ibu suka nggak bermain? Pasti suka ya, nggak ada anak-anak yang nggak suka bermain. Permainan apa aja nih yang anak-anak ibu sukai? Wah, banyak juga. Ada yang suka bermain bola, ada yang suka berlari-lari, ada yang suka main masak-masakan. Ibu akan memberikan informasi permainan apa yang menyehatkan bagi tubuh. Permainan yang menyehatkan bagi tubuh yaitu permainan bulu tangkis. Itu dapat melatih otot-otot sendi kita ya. Baiklah, ibu akan membahas permainan yang bermanfaat bagi kita. Salah satunya yaitu permainan lari. Lari merupakan salah satu permainan yang termasuk ke dalam olahraga. Anak-anak semua dapat melakukannya. Dengan berlari, otot kaki kita menjadi kuat, tubuh kita menjadi seimbang, dan kita juga menjadi dekat dengan lingkungan. Terlebih lagi jika sering lari di lapangan terbuka. Tapi anak-anak ibu tidak boleh lari di tepi jalan ya, karena itu sangat berbahaya, apalagi tidak didampingi oleh orang tua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, perkenalkan nama ibu Aulia Khairatun-Nisa, dan anak-anak ibu bisa memanggil dengan Ibu Ica atau Ibu Nisa juga boleh, terserah kepada Ananda mana nyamannya saja. Baiklah, ibu akan masuk pada pembelajaran kedua ini. Jadi ibu akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Sekarang udah siang ya, sepertinya udah memasuki jam-jam tidur siang, jam-jam ngantuknya anak-anak ibu. Sebelumnya ibu mau tanya, masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Masih, bagus sekali. Ibu suka semangat-semangat anak muda seperti ini. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa kembali ya, sesuai keyakinan masing-masing. Baik, silahkan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Nah, karena kita telah berdoa, jadi mari kita lanjutkan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Nah, ibu ada sebuah teks nih, sebuah cerita yang akan ibu bacakan. Ibu harap anak-anak ibu bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Karena setelah itu nanti ibu akan bertanya tentang cerita yang akan ibu bacakan. Baiklah, jadi ceritanya, pada sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, sudah mendengarkan cerita yang ibu bacakan tadi? Nah, sekarang ibu ingin bertanya, siapa tadi yang bermain lompat tali? Ya, betul, Siti ya yang bermain lompat tali tadi. Nah, apa yang dilakukan Siti setelah selesai bermain tadi? Siti setelah bermain tadi
pulang. Ya, betul sekali, pintar anak ibu. Nah, sekarang ibu mau bertanya, anak-anak ibu suka tidak bermain di luar rumah? Suka. Tidak apa-apa. Asalkan bermainnya ingat waktu ya, anak-anak. Nah, setelah bermain, biasanya apa yang anak-anak ibu lakukan setelah bermain? Ya, bagus. Setelah bermain, anak-anak harus langsung pulang ke rumah masing-masing supaya orang tuanya tidak khawatir dan mencari-cari anak-anak. Bisa dipahami kan anak-anak ibu? Nah, ibu ada cerita lagi nih, satu lagi. Masih semangat kan untuk mendengarkan cerita dari ibu? Nah, jadi ceritanya suatu hari Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, ibu pengen tanya lagi nih. Anak-anak tahu bunyi peluit atau tidak? Tahu. Nah, siapa yang bisa mencontohkan bunyi peluit itu seperti apa? Ya silahkan Wahyuni dicobakan. Pintar anak ibu ya. Nah, buat teman-teman Wahyuni yang lain, buat anak-anak ibu yang lain, kalian boleh juga silahkan siapa yang ingin mencobakan bunyi peluit. Pintar anak-anak ibu. Nah, selanjutnya, ibu ada sebuah kata-kata atau mungkin bacaan. Nah, setelah ibu ucapkan kata-kata ini, anak-anak ibu harapkan untuk mengulang kata-kata yang telah ibu sebutkan. Bisa dipahami? Nah, ibu mulai saja ya. Ular naga. Selanjutnya, jalan kaki. Selanjutnya lagi, sepak bola. Selanjutnya, lompat tali. Nah, yang terakhir ini ya, lomba lari. Nah, ibu mau nanya nih sama anak-anak ibu, anak-anak ibu paham nggak atau tahu nggak kata-kata apa yang tadi ibu sebutkan? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, boleh silahkan angkat tangan. Ya, Vina? Vina taunya jalan kaki. Apa itu jalan kaki, nak? Ya, betul sekali. Jalan kaki itu adalah berjalan menggunakan kaki. Berikan tepuk tangan kepada Vina. Nah, jadi tadi ibu menyebutkan pertama itu ular naga. Nah, ular naga ini merupakan sebuah permainan, di mana biasanya permainan ular naga ini dibagi menjadi 2 tim atau mungkin lebih, dan setiap timnya itu terbagi menjadi 5 orang. Untuk teknis permainannya sendiri yaitu biasanya setiap tim itu bergandengan seperti membuat ekor naga, saling peluk apa itu namanya? Saling peluk pinggang temannya masing-masing. Nah, jadi untuk anggota tim paling depan, itu biasanya dibekali oleh lidi atau mungkin tusuk gigi ya. Lalu anggota tim di belakang, paling belakang, itu biasanya dilingkarkan balon ke pinggangnya. Lalu nanti tim yang pertama kali memecahkan balon lawan, maka tim itulah yang menang. Nah, yang kedua yaitu jalan kaki. Jalan kaki seperti yang sudah dijelaskan teman-teman anak-anak tadi. Jalan kaki yaitu jalan menggunakan kaki. Selanjutnya ada sepak bola. Sepak bola ini bisa dikatakan permainan, bisa juga dikatakan sebagai olahraga, di mana sepak bola ini adalah permainan antara 2 tim sepak yang menggunakan bola sepak atau biasa dikenal dengan main bola kaki, begitu ya. Anak-anak pasti paham seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu lompat tali. Lompat tali pasti anak-anak ibu tidak asing lagi. Lompat tali ini adalah bermain menggunakan seutas tali atau mungkin karet gitu ya. Kalau tali mungkin bisa menyebabkan cedera. Jadi main lompat tali ini anak-anak melompat di atas tali. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lomba lari. Nah, kalau lomba lari pastilah kan anak-anak ibu paham. Lomba lari itu adalah lari yang dilombakan. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham semuanya? Sudah, baik, bagus sekali. Nah, karena materi kita untuk siang ini sudah selesai, maka ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Namun, sebelumnya, ibu harapkan kepada anak-anak ibu untuk mengulang pelajaran pada hari ini ya.
Jadi pada pertemuan minggu depan, Ibu akan bertanya lagi kepada anak-anak apa yang telah kita bahas hari ini. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Baik, kalau begitu silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Nah, selesai. Karena sudah selesai, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih semangat kan belajarnya? Pasti dong, karena tadi udah belajar sama Bu Ica, sekarang giliran sama Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Wahyuni Akumianti, biasa dipanggil dengan Ibu Yuni. Nah, tadi anak-anak Ibu udah belajar tentang olahraga sama Bu Ica. Sekarang sama Ibu, kita belajar latihan tentang olahraga. Sekarang, anak-anak Ibu buka bukunya halaman 6. Tahu kan halaman 6? Tahu dong, anak-anak Ibu pintar-pintar. Nah, sekarang anak-anak Ibu buka. Nah, sudah ketemu? Bagus. Sekarang di sana kita lihat ada 5 gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar apa? Iya, gambar anak perempuan sedang olahraga. Gambar yang kedua yaitu gambar anak laki-laki lagi baca buku sambil tiduran. Gambar yang ketiga, gambar anak perempuan lagi tidur di depan televisi. Dan gambar yang keempat yaitu gambar anak laki-laki lagi berenang. Dan terus yang terakhir, gambar anak laki-laki lagi main bola. Nah, dari gambar yang 5 itu, Ibu ingin sekarang anak-anak Ibu beri tanda betul pada gambar yang menurut anak-anak Ibu itu menyehatkan. Tahu menyehatkan? Ya, kegiatan yang kalau kita lakukan itu sehat bagi tubuh kita. Jadi kita tidak sakit. Contohnya berolahraga. Nah, pada gambar itu di bawahnya kan ada kotak pada gambar itu. Nah, oleh karena itu, Ibu ingin anak-anak Ibu memberi tanda betul pada gambar yang menurut anak-anak Ibu kegiatannya sehat bagi tubuh anak-anak Ibu, dan tanda silang pada gambar yang menurut anak-anak Ibu kegiatan tersebut bukan kegiatan yang menyehatkan tubuh. Nah, sekarang kita lihat gambar pertama ya. Gambar pertama yaitu gambar anak perempuan sedang berolahraga. Lagi apa itu? Lagi senam. Nah, jadi menurut anak-anak Ibu, apakah gambar tersebut gambar yang menyehatkan atau gambar yang tidak menyehatkan? Ayolah, apa jawabannya? Centangkah atau tanda silangkah pada di bawah gambar kita isi? Iya, betul, tanda benar, tanda centang, karena anak perempuan tersebut lagi senam, dan senam itu menyehatkan tubuh kita. Gambar yang kedua kita lanjut, yaitu gambar anak laki-laki yang lagi baca buku sambil tiduran. Nah, menurut anak-anak Ibu, itu gambarnya menyehatkan atau tidak menyehatkan? Bagaimana? Jadi kita isi tanda benar atau tanda salah? Iya, kita isi tanda salah, karena baca buku sambil tiduran itu tidak menyehatkan. Mata kita akan jadi sakit. Selain itu, punggung kita juga tidak sehat. Lanjut, anak-anak Ibu pintar-pintar ya. Kita ke gambar yang ketiga, yaitu gambar anak perempuan lagi tidur di sofa depan televisi. Nah, sekarang jawabannya apa? Tanda centang atau tanda silang? Apa? Iya, betul, tanda silang, karena tidur memang menyehatkan, tapi tidur di sofa dengan kepala yang tidak benar itu akan membuat leher kita jadi sakit. Lehernya tidak lurus. Jadi jawabannya adalah silang. Kita lanjut ke gambar yang keempat, yaitu gambar anak laki-laki lagi berenang. Nah, menurut anak-anak Ibu, itu gambar yang menyehatkan atau tidak? Ayo, apa? Ya, betul, menyehatkan. Jadi kita isi dengan tanda betul, tanda centang. Berenang adalah kegiatan yang sehat bagi tubuh kita. Oke, terakhir kita ke gambar yang kelima. Ayolah, jawabannya apa anak-anak Ibu? Tanda betulkah atau tanda salah? Ya, betul. Tanda centang, tanda betul. Anak laki-laki yang lagi main bola itu adalah kegiatan yang menyehatkan tubuh karena kita bergerak. Nah,
anak-anak ibu karena semuanya betul, pintar-pintar ya semuanya. Mantap. Nah, sekarang karena jam belajar bentar lagi mau habis, jadi ibu pengen ngasih satu latihan terakhir lagi buat anak-anak ibu. Nah, sekarang kita buka halaman 9 ya anak-anak. Udah dibuka, tahu kan nomor 9? Tahu dong, anak-anak ibu pintar-pintar kan. Nah, udah dibuka? Udah. Sekarang anak ibu lihat di sana ada 5 gambar. Nah, gambar yang pertama itu ada anak-anak lagi berbaris. Terus gambar kedua ada anak-anak lagi apa itu? Iya, lagi bertengkar ya sama teman-temannya. Terus gambar ketiga, gambar apa? Iya, lagi bertengkar juga sama temannya. Gambar keempat, iya, gambar main pasir loncat-loncat. Terus gambar yang terakhir, iya, gambar 2 orang anak lagi main sepeda. Nah, sekarang ibu pengen ngasih latihan terakhir. Siapa yang betul semuanya nanti ibu kasih hadiah ya. Nah, caranya ibu pengen anak-anak ibu gambar pada kan itu ada di tepi gambar itu ada lingkaran. Nanti anak-anak ibu gambar tulisan gambar orang tersenyum kalau gambarnya itu gambar yang mematuhi aturan, dan gambar orang sedih kalau gambarnya itu tidak mematuhi aturan. Tahu kan mematuhi aturan? Tahu dong anak ibu pintar-pintar. Mematuhi aturan itu menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi bagi orang yang melanggarnya pasti mendapat hukuman, seperti kalau ke sekolah tidak boleh terlambat. Pintar. Kalau terlambat bakal dihukum. Nah, itu. Jadi sekarang kita lanjut ke buku kita pada gambar pertama. Ayo, sekarang kita fokus. Pada gambar pertama itu gambar apa anak-anak? Ya, gambar lagi berbaris, anak-anak lagi berbaris. Nah, kalau berbaris rapi sebelum olahraga itu termasuk mematuhi aturan atau tidak? Ayo loh, sekarang diisi ya pada bukunya gambar orang tersenyum atau gambar orang sedih. Nah, yang salah, ayo. Apa jawabannya? Ya, gambar orang tersenyum. Siapa yang betul? Betul semua ya, pintar. Nah, gambar orang tersenyum karena berbaris rapi sebelum olahraga itu mematuhi aturan. Lanjut kita ke gambar yang kedua. Gambar di sana itu anak-anak ibu lihat ada gambar orang kayaknya lagi bertengkar ya. Teman satunya didorong oleh temannya yang lain. Jadi menurut anak-anak ibu, jawabannya itu gambar orang tersenyum atau gambar orang sedih? Ayo loh. Apa jawabannya? Iya, gambar orang sedih karena berlaku kasar, bertengkar dengan sesama teman itu tidak boleh. Oke, semuanya betul? Betul dong, anak-anak ibu pintar kan? Kita lanjut ke gambar yang ketiga ya. Gambar yang ketiga itu juga ada 2 orang anak perempuan lagi main, terus kayaknya satu lagi itu lagi marah-marah ya karena dia kalah. Jadi menurut anak-anak ibu, jawabannya apa? Orang tersenyum atau orang sedih? Ayo loh. Ya, orang sedih. Karena apa? Sama seperti gambar kedua. Kalau bermain itu tidak boleh bertengkar. Karena hanya permainan. Kita tidak boleh marah-marah sama teman, tidak boleh bertengkar, hanya karena permainan. Lanjut, kita ke gambar yang keempat. Apa jawabannya ayo? Gambar orang tersenyum atau gambar orang sedih? Ayolah, siapa yang bisa jawab? Apa jawabannya? Ya, gambar orang tersenyum. Mengapa? Karena mengantri sebelum bermain itu adalah kegiatan yang mematuhi aturan. Kita tidak boleh mendahului orang lain. Kita harus berbaris rapi. Lanjut ke gambar yang terakhir. Ayo, bentar lagi. Jam pelajaran kita mau habis nih. Apa itu? 2 orang laki lagi main sepeda. Nah, pakai helm lengkap, pakai penutup pelindung lutut lengkap. Nah, menurut anak-anak ibu jawabannya apa? Jawaban gambar apa? Orang tersenyum kah atau orang sedih? Ya, orang tersenyum karena bersepeda dengan menggunakan helm dan pelindung lutut yang lengkap adalah salah satu contoh mematuhi aturan. Karena jika nanti kita jatuh dengan adanya helm, dengan adanya pelindung lutut, kita tidak jadi terluka. Jadi bagaimana? Semuanya betul? Ada yang salah? Tidak dong, anak-anak ibu semuanya pintar ya, tepuk tangan buat anak ibu. Nah, karena kita udah buat semua latihan, jadi ibu pengen tahu siapa yang jawaban yang ada buat jawaban yang salah? Gak ada. Wih, wah, pintar, anak-anak ibu pintar semua ya, bagus. Semuanya dapat 100. Tepuk tangan buat anak-anak ibu. Nah, sekarang karena anak-anak ibu semuanya dapat 100, ibu jadi senang, jadi ibu jadi pengen nyanyi buat anak-anak ibu. Nah,
sekarang Ibu pengen nyanyi Tari Tepuk Tangan. Anak-anak Ibu tahu kan lagunya? Tahu dong, jadi kita nyanyi sama-sama ya. Oke, turuti Ibu ya sama-sama. Udah tahu kan lagunya? Jadi kita nyanyi sama-sama, oke? Bertepuk tangan dahulu, kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Sekali lagi. Bertepuk tangan dahulu, Ayo. kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Anak-anak Ibu pintar-pintar semua ya, tahu lagunya, juga gerak-gerak sama. Jadi sekarang kita udah nyanyi tari tepuk tangan bersama sambil melakukan gerakan sesuai tari nyanyiannya. Sekarang karena jam belajar sudah mau habis, materi kita juga udah habis, Ibu mau menyimpulkan kembali apa yang telah kita pelajari oleh anak-anak Ibu bersama ibu-ibu yang sebelumnya dari awal tentang olahraga. Nah, sekarang Ibu mau menyimpulkan, jadi olahraga yaitu gerakan badan yang dapat menguatkan dan menyehatkan tubuh kita. Contohnya apa? Ya, sepak bola. Apa lagi? Berenang. Lagi? Ya, bersepeda. Karena selain itu, olahraga juga bermanfaat bagi tubuh kita karena dapat meningkatkan daya ingat kita dan konsentrasi anak-anak, sehingga anak-anak Ibu jadi lebih fokus belajar. Selain itu, olahraga juga membuat anak-anak Ibu jadi lebih percaya diri dan membuat lebih bahagia. Jadi bahagia kan kalau olahraga, kalau main sama teman-teman, olahraga bareng di luar, jadi bahagia kan? Ngumpul sama teman-teman, ya dong. Terus terakhir, olahraga juga melatih kecerdasan kita dan membuat otot dan tulang kita jadi kuat. Jadi, oleh karena itu, olahraga itu penting ya anak-anak, sesuai dengan harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Tidak boleh sembarangan ya, nanti bisa terkilir, bisa terluka. Jadi, olahraga juga harus dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, sekian dari Ibu, karena waktu kita juga udah mau habis, materi kita pada kesempatan kali ini juga telah selesai. Sebelum kita menutup, kita nyanyi sekali lagi yuk. Kita nyanyi lagu daerah biar anak-anak Ibu tidak melupakan kebudayaannya. Jadi sekarang kita nyanyi lagu Kampung Nan Jauh di Mato. Anak-anak Ibu dapat kan semuanya? Dapat dong, anak-anak Ibu orang-orang pintar. Jadi sekarang kita nyanyi sekali lagi ya. Oke. Kampung nan jauh di Mato, gunung sansai berkuliling, bentakan ajuk kawan-kawan lamu, sangkek dan basuh yang suling, pandu bulatnya nan elok, nan suka bagu toroyo, sakit senang samo dirasu, dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung, ila ayah sadono, kaso mahimbau den pulang, dan takkan ajo kampung. Yeay, anak ibu semuanya dapat kan lagunya? Dapat dong pastinya. Anak ibu semuanya pintar-pintar. Tepuk tangan sekali lagi buat kita. Oke, karena materi kita udah habis, Ibu sekian dulu. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang udah ikut berpartisipasi, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Begitupun dengan rekan-rekan sebelumnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.